Shalom. Shalom. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari kitab Yosua pasal yang kelima. Kita akan lihat bersama-sama. Yosua pasal yang kelima dimulai dari ayat yang ke-12. Saya akan berbicara tentang preparing for the unknown, mempersiapkan diri untuk melewati jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Yosua 5 ayat 12, demikian firman Tuhan, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Lanjut ke pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Di sana dikatakan dalam pada itu, artinya setelah semua ini terjadi, selanjutnya Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Di dalam Yosua pasal yang kelima, ayat-ayat yang baru kita baca bersama-sama, kita melihat bahwa bangsa Israel berada di masa transisi. Mereka ada di masa transit, dan berada di masa transisi, berada di masa penantian, itu bisa membuat seseorang merasa frustrasi, seseorang merasa galau, merasa kepingin ada apa yang selanjutnya, apa yang aku harus lakukan. Kenapa ada ketidakpuasan seringkali dalam kehidupan kita manusia ketika kita diminta untuk menanti, ketika kita ada di masa transisi, ketika kita sedang transit dalam suatu situasi maupun kondisi. Karena memang Anda dan saya, manusia pada umumnya, kita tidak diciptakan untuk berada di level atau posisi yang sama terus-menerus. Ini yang sudah ditanamkan oleh Sang Pencipta kita. Sesuatu di dalam diri kita merindukan lebih. Karena itu di dalam Alkitab, dalam Roma 1 ayat yang ke-17, di sana dikatakan Tuhan mau membawa kita dari satu iman kepada iman yang lebih tinggi lagi. Dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18, di sana Rasul Paulus juga menulis, kita akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Inilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi kita orang percaya, ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan lebih. Yosua dan bangsa Israel berada di masa transisi, dan mereka hendak menyeberangi sungai Yordan, masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, dan mulai merebut warisan yang telah ditetapkan Tuhan bagi mereka. Ada tempat penyeberangan yang membawa mereka keluar dari padang gurun. Padang gurun berbicara tentang kekeringan, berbicara tentang pesimisme, berbicara tentang sungut-sungut, berbicara tentang rutinitas. Tuhan mau membawa mereka keluar dari padang gurun menuju ke tempat yang Tuhan kehendaki, yaitu tanah perjanjian, di mana di sana Tuhan sudah sediakan kelimpahan, di sana Tuhan sudah berikan pengalaman yang baru, Tuhan menyiapkan teritori yang baru, daerah kekuasaan yang diperluas.
Padang gurun mengajarkan bangsa Israel untuk percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Namun ada saatnya mereka harus menyeberang. Demikian juga Anda dan saya, ada waktunya kita menyeberang. Ya, ada waktunya kita menunggu di masa transisi, ada waktunya kita menyeberang. Dan selama kita berada di masa transisi ini, ada beberapa prinsip yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sambil menantikan babak baru dalam kehidupan kita, sambil menantikan apa yang Tuhan siapkan di depan kita. Ya, jika kita melakukan semua prinsip yang akan saya sampaikan sebentar, saya percaya bahwa kita akan lebih siap untuk menyambut apa yang Tuhan sediakan kemudian. Bahkan ya, kalau kita mencamkan dan melakukan prinsip-prinsip ini, maka masa penantian dalam kehidupan kita pun akan terasa jauh lebih dapat dinikmati. Langsung saja ke poin yang pertama. Hal pertama, prinsip yang pertama yang harus kita camkan, yang harus kita lakukan selama kita di masa transisi, kita harus membangun hubungan pribadi dengan Yosua kita. Yosua artinya menyelamatkan. Yosua adalah gambaran dari Yesus Kristus. Anda dan saya hari-hari ini diberikan kesempatan untuk membangun lebih lagi, lebih intim, lebih dekat, lebih erat dengan hatinya Yesus. Membangun satu hubungan pribadi dengan Yesus. Saya mau katakan bahwa bangsa Israel tidak mungkin bisa menyeberang sungai Yordan tanpa seorang Yosua. Tanpa mereka mempunyai hubungan dengan Yosua, sang penyelamat mereka, pimpinan mereka yang ditunjuk oleh Tuhan. Mereka tidak akan berhasil. Dan Yosua ini bagi Anda dan saya sekali lagi adalah gambaran Yesus Kristus. Dan hanya Yesus yang dapat membawa kita ke tempat yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Hanya Yesus yang bisa membawa kita kepada satu tujuan yang Tuhan mau kita mengarah ke sana. Wahyu 3 ayat 16 dan ayat yang ke-20 di sana. Ya, ada satu ayat yang cukup keras terkait dengan jemaat di Laodikia karena mereka tidak membangun hubungan pribadi dengan Yesus. Bahkan dikatakan di sana sekalipun mereka jemaat, mereka adalah gereja, tetapi justru Yesus ada di luar gereja itu. Mereka tidak memiliki hubungan pribadi dengan Sang Juru Selamat. Akhirnya ayat 16 dikatakan, karena engkau suam-suam kuku, engkau tidak panas, tidak juga dingin, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Artinya dimuntahkan adalah ya, mereka tidak mendapatkan pewahyuan, mereka tidak mendapatkan instruksi, mereka tidak mendapatkan pengajaran atau arahan dari Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak terkoneksi dengan firman itu sendiri. Mereka tidak memperoleh nutrisi surgawi yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka ataupun memperbaiki sikap dan karakter mereka. Karena itu di sana dikatakan bahwa mereka merasa mereka tidak perlu berubah lagi. Mereka sudah berkecukupan, mereka sudah merasa kaya, mereka sudah merasa baik, mereka sudah merasa dewasa di dalam segala hal, tidak butuh apa-apa lagi. Bahkan ibadah hanya sekedar rutinitas. Ya, karena orang Kristen harus beribadah ke gereja, tetapi tidak ada keseriusan di dalam keseharian, tidak ada membangun mezbah pribadi yang menjaga saat teduh mereka, menjaga hubungan pribadi mereka dengan Yosua surgawi. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8, di sana Tuhan memberikan kunci bagi Yosua dan juga bagi Anda dan saya berkaitan dengan firman Tuhan. Di sana bahasa Indonesia dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau Anda membaca di dalam terjemahan bahasa Inggris, ini sesuatu yang luar biasa. Karena ketika kita ya tidak membiarkan firman itu ya
keluar dari kehidupan kita, kita tidak membiarkan ya firman itu terabaikan dari kehidupan kita. Kita terus merenungkannya siang dan malam. Kita bahkan melakukan firman itu siang dan malam. Ya, bagian terakhir ayat itu dikatakan dalam versi bahasa Inggris bahwa kehidupan Anda dan saya akan berhasil, dan Anda sendirilah, you will make your way prosperous. Jadi Tuhan sudah memberikan kuasa kepada Anda dan saya. Kalau engkau mau kehidupan yang berhasil, engkau harus punya koneksi dengan Yosua surgawi. Dan engkau harus punya koneksi dengan firman itu sendiri. Engkau harus memiliki firman Tuhan. Engkau harus melakukan firman Tuhan. Supaya engkau sendiri yang akan membuat perjalanan hidupmu berhasil. Jadi memang Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kasih karunia, tetapi Tuhan juga memberikan kebebasan. Apakah kita mau menjadi pelaku-pelaku firman? Apakah kita mau merenungkan firman itu siang dan malam, mengizinkan firman itu memperlengkapi kita, sehingga kita mendapatkan kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagai contoh, kalau Anda merindukan pernikahan yang harmonis, apakah Anda mau melakukan firman Tuhan yang berkata, biarlah engkau saling mengampuni, saling memaafkan. Setiap kali ada yang berbuat salah, ada yang silap kata, ada yang silap sikap, dan lain sebagainya. Apakah engkau sebagai suami atau istri mau mengampuni pasanganmu? Apakah engkau mau mengampuni anak-anakmu yang sering berbuat kesalahan? Kalau engkau merindukan hubungan dengan sesama manusia, hubungan yang harmonis, hubungan yang baik, persahabatan yang baik, ya firman Tuhan katakan jangan engkau egois. Kita tidak boleh egois di dalam hubungan kita dengan orang lain. Kita harus menjaga etika, menjaga sopan santun. Apakah kita mau melakukan itu? Kalau suatu hubungan gagal, ya karena kita tidak bersikap sopan, kita selalu egois, kita selalu mementingkan diri kita sendiri. Tuhan sudah kasih kebebasan. Seperti apa yang kau mau? Hubungan dengan orang lain seperti apa yang kau mau? Seberapa dekat engkau mau dengan Tuhan? Seberapa harmonisnya engkau mau dalam pernikahanmu? Tergantung apakah engkau mau merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kalau engkau rindu mengalami terobosan dalam keuangan, Tuhan juga sudah kasih firman-Nya. Engkau harus kasih perpuluhan, engkau harus menabur yang banyak. Karena siapa menabur banyak, dia juga akan menuai banyak. Pertanyaannya, apakah engkau mau melakukannya? Ya, jadi Tuhan sudah kasih kebebasan. Ini zaman perjanjian baru. Artinya Tuhan memberikan kebebasan. You will make your way prosperous. You will make your life successful. Ya, kesuksesan hidup kita ada di tangan kita sendiri. Kalau kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi jangan salah mengerti bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita bisa lakukan, semua berasal dari Tuhan. Itu benar. Tetapi Tuhan juga sudah memberikan kunci dan juga hukum-hukumnya melalui kebenaran firman Tuhan. Tinggal apakah kita mau melakukannya atau tidak. Kalau Anda merindukan keuangan Anda diberkati, apakah engkau mau bekerja? Apakah engkau mau berusaha? Ya, nanti kita akan lihat bahwa satu kali mana itu berhenti. Tadi kita baca dalam Yosua 5 ayat 12. Mana itu berhenti. Ya, jadi persediaan dari Tuhan yang setiap hari mereka tidak perlu bekerja. Setiap hari mereka tidak perlu berpikir besok makan apa. Ya, hari ini mau masak apa. Semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Dan pada saat mereka hendak masuk ke tanah perjanjian, ya, mengalahkan Yeriko, kota yang pertama, mana itu berhenti. Artinya di zaman perjanjian baru ini, ya, kita harus mau bekerja. Dan Ulangan 8 katakan Tuhan akan memberkati pekerjaan tangan kita. Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk kita bisa menghasilkan kekayaan. Tapi kuncinya kita harus mau bekerja. Maukah kita melakukan firman Tuhan? Yang pertama, kita harus membangun hubungan pribadi dengan Yosua, sang juru selamat. Yosua tentu saja bagi Anda dan saya adalah Yesus Kristus. Yang kedua, kita juga harus menjaga koneksi dengan orang-orang pilihan Tuhan. Berbicara tentang pergaulan yang baik, berbicara tentang menjadi bagian dari institusi pilihan Tuhan,
Bangsa Israel tidak mungkin bisa melewati sungai Yordan kalau mereka tidak menjadi bagian dari satu komunitas yang terkoneksi dengan Yosua dan juga terkoneksi satu sama lain. Ini terbukti bahwa 40 tahun sebelumnya mereka gagal untuk masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena terjadi perselisihan, pertengkaran di antara mereka. Mereka tidak bisa sepakat, mereka tidak bisa harmonis, mereka tidak bisa setuju, mereka tidak bisa satu pikiran, karena mereka terjadi diskoneksi satu sama lain. Di dalam diri kita ada potensi yang tidak mungkin muncul sampai kita berada di tengah orang-orang yang benar, orang-orang pilihan Tuhan bagi Anda dan saya. Kita perlu untuk terkoneksi dengan orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, orang-orang yang memiliki jamahan Tuhan, orang-orang yang punya mimpi, orang-orang yang punya visi. Dan kalau Anda merasa bahwa aku tidak memiliki mimpi, aku tidak punya visi yang jelas dalam hidupku, karena itu engkau perlu membangun hubungan, engkau perlu membangun relasi dengan orang yang punya mimpi. Dan lama-kelamaan dari hubungan ini, Tuhan dapat memberikan kepada Anda mimpi dan visi bagi Anda sendiri untuk keluar dari kehidupan yang rata-rata, kehidupan yang biasa-biasa saja, kehidupan yang rutinitas kepada kehendak Tuhan yang sempurna. Karena bergaul dengan Musa, maka dikatakan dalam Yosua 4 ayat yang ke-14 bahwa pada akhirnya karena pergaulan yang intim dengan Musa, maka nama Yosua dibuat besar oleh Tuhan. Dan orang Israel takut dan hormat kepada Yosua seperti mereka hormat dan segan kepada Musa. Ini akibat pergaulan, karena ada koneksi, ada hubungan dengan orang-orang pilihan Tuhan. Juru roti dan juru minum Fir'aun, mereka ketika masuk dijebloskan ke penjara adalah orang-orang yang tidak punya mimpi, orang-orang yang tidak punya visi dalam kehidupan mereka. Mereka senang dengan rutinitas saja, mereka puas dengan yang biasa-biasa dan rata-rata dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika mereka mulai bergaul dengan Yusuf, dan Yusuf adalah orang pilihan Tuhan, Yusuf adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, Yusuf adalah orang yang diberikan visi. Dia bisa melihat penglihatan, dia bisa melihat mimpi-mimpi yang besar, hal-hal yang ajaib yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupannya dan kehidupan orang lain. Karena pergaulan ini, karena relasi ini, lama-kelamaan juru minum dan juru roti Fir'aun mendapatkan mimpi dari Tuhan. Mimpi yang bukan sekedar mimpi, tetapi mimpi yang mengubahkan arah kehidupan mereka. Karena itu dalam kehidupan Anda dan saya, di masa transisi sekalipun, Anda perlu untuk terus menjaga koneksi dengan orang-orang pilihan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Pastikan Anda memiliki orang yang berani menasehati Anda kalau Anda salah. Anda perlu orang-orang yang mendorong Anda untuk tidak pernah putus asa. Anda perlu orang yang mendoakan Anda, yang mau berkorban untuk Anda. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, seberapa sering pun Anda gagal, Anda harus punya orang yang selalu mendukung Anda, yang selalu menggugah kembali semangat Anda. Ayo coba lagi, coba lagi. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Anda perlu orang-orang seperti ini. Anda perlu orang-orang yang berkata kepada kita bahwa kita diciptakan untuk sesuatu yang lebih. Hidupmu lebih daripada yang sekarang. Kau punya potensi besar sekali. Amin. Haleluya. Kita perlu orang-orang pilihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yosua hendak membawa mereka masuk ke tempat yang tidak bisa dicapai oleh Musa. Musa berbicara tentang hukum Taurat. Artinya, kita tidak bisa menyeberang sungai Yordan kehidupan kita. Kita tidak bisa masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan tetapkan dan Tuhan sediakan bagi Anda dan saya dengan hukum Taurat. Hanya Yesus, hanya kasih karunia yang dapat membawa kita menyeberang, meraih janji-janji Tuhan. Kita tidak dapat berusaha untuk memperolehnya dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak layak untuk menerimanya. Karena itu disebut kasih karunia.
Janji-janji itu digenapi melalui Yesus Kristus, melalui darahnya, melalui salibnya, melalui kebangkitannya, melalui namanya yang penuh kuasa. Dan iman adalah tangan yang mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan di dalam kasih karunia-Nya. Karena itu Paulus ketika dia menginginkan untuk mengalami kuasa Tuhan yang lebih di dalam Filipi 3. Dia kepengen mengenal Tuhan lebih lagi. Dia kepengen untuk bersatu dengan hatinya Tuhan lebih lagi. Merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan. Mengalami apa yang dialami oleh Tuhan. Dan mengerti perspektif seperti ya Bapa Surgawi. Ketika Paulus menginginkan kuasa yang lebih, dia katakan bahwa semua prestasi hidupnya, semua jabatannya itu hanyalah sampah semata. Karena itu dalam kehidupan Anda dan saya, kesuksesan sejati tidak bisa kita peroleh hanya dengan mengikuti rumus-rumus tertentu. Ini yang dimaksudkan dengan hukum Taurat tadi, bahwa Musa tidak bisa membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Hanya Yosua yang bisa membawa mereka sampai ke tanah perjanjian. Demikian juga Anda dan saya. Kita tidak bisa mengandalkan sekedar pengetahuan dunia untuk bisa sukses dalam hidup ini. Bahkan kalau Anda mempelajari kisah sukses dari banyak orang-orang yang luar biasa hari-hari ini, seringkali kita malah bingung, mana sih prinsip yang benar? Kok seolah-olah prinsip yang berlaku bagi orang ini tidak berlaku bagi orang itu. Kita makin bingung. Kenapa? Karena kita hanya mengandalkan pengetahuan duniawi, pengetahuan yang alamiah. Karena itu Tuhan tidak mau kita hidup dari makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan mau kita hidup ya makan dari buah pohon kehidupan. Karena firman Tuhanlah adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat yang ke-63. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-130. Di sana firman Tuhan atau pemazmur menulis, bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Haleluya. Kita mungkin merasa sebagai orang yang bodoh, orang yang kurang pengetahuan. Tapi kalau kita hidup berdasarkan firman Tuhan, Tuhan akan menuntun kita untuk apa yang harus kita lakukan. Dan kalau kita taat, Tuhan akan menambahkan wawasan kita, memperluas dampak kehidupan kita. Dan kita akan tahu apa yang harus kita kejar, kemana kita harus pergi. Kita bisa mendapatkan semua ini dengan menjadi bagian dari sebuah komunitas pilihan Tuhan. Secara khusus berbicara tentang gereja lokal, berbicara tentang ya persekutuan di mana Anda bertumbuh, di mana Tuhan tempatkan Anda. Jadi kita harus punya relasi dengan Yesus Kristus, dan kita juga harus punya hubungan yang baik dengan para pemimpin, dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kehidupan kita. Inilah yang disebut sebagai power connection. Kita perlu power connection dalam kehidupan kita. Koneksi yang memberikan kuasa, koneksi yang memberikan terobosan, koneksi yang membuat kita naik level. Karena itu mari evaluasi pergaulan Anda. Ya, saya percaya bahwa Raja Wali tidak akan bergaul dengan ayam. Haleluya. Ya, singa tidak akan bergaul dengan kambing. Haleluya. Ya. Malah dimakan itu kambingnya, saudara. Haleluya. Iya. Ya, dengan siapa Anda bergaul? Anda perlu orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang punya visi dan hatinya Tuhan, orang-orang yang selalu menantang Anda. Ayo, engkau bisa lakukan lebih. Jangan putus asa, jangan berhenti untuk berusaha. Terus lakukan, pantang menyerah. Haleluya. Maju terus, pantang mundur. Haleluya. Tanpa koneksi dengan Yosua, tanpa koneksi dengan orang-orang pilihan Tuhan, bangsa Israel tidak akan pernah menyeberang ke tanah perjanjian. Tidak cukup kita sekedar gereja, tetapi kita perlu menjadi satu dengan visi gereja lokal di mana Tuhan tempatkan kita. Amin. Haleluya. Ya, seringkali kita ya di dalam hal gereja ini
ya kesetiaan kita, disitulah kesetiaan kita diuji. Ya, saya mau katakan begini sebagai ilustrasi yang sederhana. Pohon itu harus ditanam di tanah yang kotor untuk bisa bertumbuh. Tanah itu nggak ada yang bersih. Tanah itu semuanya kotor. Ini berbicara bahwa tidak ada satupun di dunia ini gereja yang sempurna. Tidak ada. Semuanya pasti ada kekurangan. Semuanya pasti ada ketidaksempurnaan. Semuanya pasti ada keterbatasan. Tetapi saya mau katakan, inilah alat yang dipakai oleh Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Dan yang paling penting dari sebuah pohon, ya memang tanah itu penting, ya, tetapi yang paling penting dari sebuah pohon adalah buahnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana dalam kehidupan Anda? Apakah Anda menghasilkan buah-buah yang baik? Anda mau pergi ke gereja yang terbaik di dunia sekalipun, kalau Anda tidak berbuah yang baik, buat apa? Hanya untuk memuaskan ya kedaginganmu saja. Oh iya, hanya untuk memuaskan telingamu saja, mendengar firman yang menghibur Anda, tidak pernah mendorong Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tidak pernah menantang Anda untuk hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dan Yesus berjanji kalau kita punya koneksi dengan gereja lokal, kita punya koneksi dengan orang-orang pilihan Tuhan. Matius 16 ayat 18 di sana dikatakan, alam maut tidak dapat menguasainya. Alam maut tidak akan dapat menghancurkan hidup kita kalau kita terkoneksi. Haleluya. Matius 16 ayat 18. Mazmur 92 ayat 12 sampai 15 nanti Anda baca di rumah di sana. Kalau Anda mau tetap diberkati sampai usia lanjut, Anda tetap berbuah dan Anda tetap gemuk, bukan gemuk secara fisik. Ya, haleluya, tetapi gemuk di dalam kelimpahan, gemuk di dalam dampak kehidupan Anda, gemuk menjadi berkat bagi orang lain. Anda harus terkoneksi dengan institusi pilihan Tuhan. Anda harus terkoneksi dengan orang-orang pilihan Tuhan. Itu hal yang kedua. Anda harus punya relasi dengan orang-orang dan institusi pilihan Tuhan. Yang ketiga, prinsip kehidupan di masa penantian, di masa transisi ini, kita harus memperhatikan diet kita. Haleluya. Diet ini adalah kata yang populer hari-hari ini karena setiap hari manusia ini menjadi semakin health conscious, menjadi semakin concern, peduli dengan kesehatannya. Jadi yang merasa sudah kegemukan, mereka merasa aku harus diet. Tetapi diet itu bukan berarti dari gemuk menjadi kurus. Ya, diet berbicara tentang menu makanan kita, berbicara tentang apa yang kita konsumsi. Dan saat Tuhan membawa bangsa Israel melewati suatu masa transisi, ini bukan yang pertama, tetapi sebelumnya, ya, Tuhan juga membawa mereka masuk melewati suatu masa transisi. Mereka masuk ke padang gurun, keluar dari perbudakan Mesir, dan sekarang mereka mau masuk ke tanah perjanjian dari padang gurun. Jadi ada beberapa masa transisi, dan di setiap masa transisi Tuhan menyediakan menu diet yang berbeda bagi mereka. Yang pertama, ketika mereka ada di Mesir, mereka dikatakan dalam Bilangan 11 ayat yang kelima bahwa makanan orang Israel adalah bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Ya, Anda yang suka makan bawang, Anda pasti tahu ketika Anda makan bawang, tidak lama kemudian mulut Anda pasti akan bau. Haleluya. Selama mereka ada di Mesir, bahkan di sepanjang perjalanan di padang gurun pun, seringkali mereka masih membawa spirit Mesir. Sikap mereka bau, perkataan mereka bau. Haleluya. Ini berbicara tentang makanan perbudakan. Dan saya mau katakan, ya, kalau sikap kita bau, perkataan kita bau, bau amis, bau busuk sampai hari ini, artinya menu diet kita harus berubah. Jangan terus-terusan makan makanan perbudakan. Haleluya. Beberapa orang, mungkin karena apa yang dialami dalam hidup, mungkin karena lingkungan di sekitarnya, karena pengaruh yang tidak baik, mungkin karena background dalam keluarganya, ya, punya sikap dan perkataan yang bau.
Dan saya mau katakan, jika engkau terus-menerus mengkonsumsi ketersinggungan, engkau mengkonsumsi kepahitan, ketidakpercayaan, keraguan, ketakutan, kekhawatiran, depresi, semua itu pada akhirnya akan termanifestasi dari sikap dan perkataan kita yang bau. Jadi kalau kita mau keluar dari perbudakan, kita harus ganti menu diet kita. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, mari kita makan firman lebih lagi, supaya akal budi kita diperbaharui, supaya kita bisa membedakan mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik dan mana yang terbaik. Haleluya. Terkadang pilihannya itu bukan benar atau salah, baik atau buruk. Terkadang pilihan dalam kehidupan kita adalah antara yang baik dan yang terbaik. Kita harus siap melepaskan apa yang baik untuk mengalami apa yang terbaik. Yeremia 15 ayat yang ke-16 ini yang harus menjadi menu diet kita hari-hari ini. Di sana dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Bahasa Inggris dikatakan, maka aku memakannya. Yeremia 15 ayat 16. Aku memakannya. Ya, Yeremia memakan firman Tuhan. Ya, kita lihat satu lagi ya, Yehezkiel 3. Yehezkiel 3 ayat yang ketiga. Di sana sama, saudara, mirip. Ayat ini berkata, lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Karena itu kita harus mengisi perut kita dengan firman Tuhan. Semakin banyak firman yang kita dengar, semakin baik. Haleluya. Amin. Karena pada akhirnya ketika kita terus-menerus makan firman, perut kita terisi, hati kita, roh kita terisi dengan firman Tuhan, maka yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari sikap kehidupan kita, pasti hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dan yang ke-10, di sana perkataan yang sama diulang. Ambillah dan makanlah dia. Ini berbicara tentang gulungan kitab. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Ketika kita mendengar firman Tuhan, apalagi kalau firman itu berupa teguran, kalau firman itu belum sempat kita lakukan dalam kehidupan kita, orang-orang yang tersinggung dalam kebenaran firman Tuhan adalah orang-orang yang belum melakukan bagian itu. Karena itu kalau kita check up dengan dokter kan, ya kita selalu dipencet-pencet sana sini, dan ada daerah yang seharusnya tidak sakit, tetapi dipencet oleh dokter itu sakit ternyata. Mungkin di bagian perut kita sakit, dan dokter katakan, oh seharusnya tidak sakit di situ. Kenapa sakit? Karena ada yang salah di situ. Haleluya. Satu-satunya orang yang tersinggung kalau pendeta bicara perpuluhan adalah orang yang tidak memberi perpuluhan. Haleluya. Pasti itu sudah pasti. Ya, orang yang marah kalau pendeta bicara tentang engkau nggak boleh jadi orang yang pemarah gitu. Pasti dalam kehidupannya suka marah. Makanya dia tersinggung. Ada yang sakit ketika jangan salahkan pendetanya, saudara. Karena pendeta ini cuma ibarat dokter, pencet sana, pencet sini. Kita nggak tahu mana yang sakit. Kalau ada yang sakit, ya harus diobati. Haleluya. Dan kalau obatinya terus kemudian Anda menjadi tersinggung, Anda menjadi putus asa, kemudian Anda malah memperburuk keadaannya, itu bukan obat. Kita nggak akan pernah bisa sembuh. Haleluya, makan firman lebih banyak lagi. Amin. Lalu aku mengambil kitab itu, ayat yang ke-10, Wahyu 10. Ya, mengambil kitab itu dari tangan malaikat dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Tetapi semua itu baik bagi kita kalau kita terus makan makanan dari Tuhan. Haleluya. Diet yang kedua, menu diet bangsa Israel di padang gurun, mereka makan yang namanya mana. Mana ini artinya apa itu? Ya, apa itu? Mereka bingung-bingung ketika mendapatkan mana. Setiap hari tersedia roti mana itu. Apa itu? Itu artinya, saudara. Dan selama 40 tahun
mereka mengkonsumsi makanan ketidakpastian. Ini adalah mana? Tuhan membentuk Anda dan saya juga melalui hal-hal yang kita tidak mengerti. Hal-hal yang kita selalu tanya, apa itu Tuhan? Apa ini Tuhan? Kenapa aku harus menunggu? Kenapa orang itu harus menyakiti aku Tuhan? Kenapa aku harus dirugikan Tuhan? Ya, dalam hal-hal yang kita tidak mengerti, dalam hal-hal yang mungkin kita juga tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. Di masa-masa seperti itulah Tuhan sedang melatih kita. Tuhan sedang menaikkan level kita. Selama 40 tahun, sekalipun setiap hari orang Israel makan makanan ketidakpastian, mereka makan makanan apa itu setiap hari, sekalipun demikian Tuhan tetap menyediakan bagi mereka. Dan yang ketiga, menu diet bangsa Israel ketika menyeberang, ini juga masa transisi selanjutnya. Ketika mereka menyeberang ke tanah perjanjian, mana itu berhenti. Yosua 5 ayat 12 tadi. Dan mereka makan dari hasil negeri itu. Artinya inilah makanan kemerdekaan. Ini yang saya tadi sudah katakan. Mereka bisa makan apapun yang mereka bisa dapatkan dari tanah di mana mereka tinggal. Artinya mereka harus menabur, mereka harus bekerja, mereka harus menggunakan skill mereka harus berpikir, ya mereka harus berusaha. Dan saya mau katakan aplikasinya dalam kehidupan Anda dan saya. Setelah kita diselamatkan oleh karya Yesus, kita bisa menentukan seberapa banyak kita mau makan dari firman Tuhan. Kita bisa menentukan seberapa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan sudah kasih kebebasan, Tuhan sudah kasih kemerdekaan. Tentunya Tuhan mau yang terbaik bagi kita. Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Tuhan mau kita makan firman sebanyak-banyaknya. Tetapi keputusan bukan di tangan Tuhan. Keputusan sekarang karena Anda dan saya sudah ada di tanah perjanjian, kita yang memutuskan. Kita bisa memutuskan apakah kita mau melayani Tuhan, apakah kita mau menjadi berkat bagi orang lain, apakah hidup kita mau menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Semua itu pilihan diberikan kepada Anda dan saya. Inilah makanan kemerdekaan. Dan kita hidup di era itu, kita hidup di zaman itu. Karena itu tadi malaikat Tuhan ketika bertemu dengan Yosua, dia tidak berkata bahwa aku di pihak musuh, atau aku di pihak Yosua, atau di pihak bangsa Israel. Kan Yosua tanya kan, musuhkah engkau atau kawankah engkau? Ya, malaikat Tuhan nggak jawab kan. Malaikat Tuhan bilang, aku ini membawa agendanya Tuhan. Artinya apa? Kalau Anda mau menjadi pengikut Kristus, bukan Tuhan yang harus menyesuaikan agendanya dengan kita, tetapi kitalah yang harus menyelaraskan diri kita dengan agendanya Tuhan. Haleluya. Ini maksud daripada respon malaikat Tuhan kepada Yosua tadi. Kita yang harus memilih agenda siapa yang kita mau lakukan. Kita harus memilih makanan, menu diet seperti apa yang kita mau konsumsi dalam kehidupan kita. Itu hal yang ketiga, kita harus memperhatikan menu diet kita. Yang keempat, prinsip hidup di masa transisi menjelang apa yang Tuhan sediakan bagi kita di hadapan kita. Yang keempat adalah tetaplah berbuah. Tuhan mengharapkan Anda dan saya tetap berbuah. Ini berkaitan dengan mana yang berhenti. Ya. Kita harus tetap untuk berusaha mencari kesempatan berbuat kebaikan, menolong orang lain, menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang di dalam kehidupan kita. Dan kita harus terus keluar dari zona nyaman. Ya memang kita perlu istirahat kalau memang kita lelah. Kita perlu istirahat. Tetapi artinya kita harus dari zona nyaman untuk memperluas daerah kekuasaan, pengaruh dan dampak daripada kehidupan dari perbudakan. Efesus 2 ayat yang ke-10 bahwa Anda dan saya diciptakan, Anda dan saya diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Dan memang berbicara tentang keberbuahan, berbicara tentang keluar dari zona nyaman. Ini memang bukan hal yang mudah, karena itu ditulis di dalam Mazmur 126 ayat yang kelima, mereka yang menabur dengan bercucuran air mata. Memang yang menabur ini hal yang tidak mudah,
hal yang perlu pengorbanan, hal yang membuat kita harus keluar dari zona nyaman. Tetapi ibarat seorang wanita hendak melahirkan, tanda pertama daripada perempuan itu hendak melahirkan adalah ketidaknyamanan. Jadi kalau kita mau kalau kita mau berdampak lebih luas, tanda pertama adalah kita harus merasa tidak nyaman. Ketidaknyamanan, keluar dari zona nyaman kehidupan kita. Itu hal yang keempat, tetaplah berbuah. Yang kelima dan yang terakhir, tetaplah menyembah. Karena di dalam Yosua 5 ayat yang ke-14, di sana tertulis bahwa ketika berhadapan dengan malaikat utusan Tuhan, Yosua sujud mukanya ke tanah dan menyembah. Yosua seorang pemimpin, pasti dia seorang yang sibuk sekali. Tanggalkanlah kasutmu. Artinya apa? Tinggallah barang sebentar dan menyembahlah. Tidak peduli seberapa mendesaknya berbagai agenda dalam kehidupan kita, kita harus mengambil waktu untuk menyembah. Kaki tanpa kasut. Karena tadi malaikat Tuhan katakan tanggalkanlah kasutmu. Berbicara tentang kaki tanpa kasut. Kalau Anda tidak pakai kasut, Anda tidak pakai sandal, Anda tidak pakai sepatu, dan Anda menginjakkan kaki itu di sebuah permukaan, baik itu lantai biasa atau Anda lantai tanah, kaki tanpa kasut itu artinya supaya Anda bisa merasakan semua. Artinya Tuhan mau supaya hari-hari ini kita peka akan tuntunan Roh Kudus. Kita bersandar sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan melalui firman-Nya. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, tanggalkanlah kasutmu, tinggallah barang sebentar, menyembahlah dan berusahalah mendengar firman Tuhan, apa yang hendak Tuhan sampaikan, untuk apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Maka terjadilah Yosua 6 ayat yang pertama, ketika Anda dan saya tune in dengan Tuhan, maka Tuhan bisa memakai siapapun juga untuk membawa kita masuk ke dalam penggenapan janjinya. Tuhan pakai seorang PSK untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian sebelum mereka menghancurkan kota Yeriko. Tuhan bisa pakai siapapun. Orang-orang yang kita tidak duga, orang-orang bahkan yang kita tidak sangka bahwa dia bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa kita masuk ke dalam destiny yang Tuhan berikan kepada kita, masuk ke dalam tujuan ilahi yang Tuhan siapkan bagi Anda dan saya. Bahkan Tuhan dapat meruntuhkan tembok penghalang untuk kita bisa mengalami janji-janji Tuhan. Kalau kita terus membangun koneksi dengan Yosua surgawi, yaitu Yesus Kristus, kita terus menjaga koneksi dengan orang-orang pilihan Tuhan dan juga institusi pilihan Tuhan. Kalau kita terus memperhatikan menu diet dalam kehidupan kita, sikap dan perkataan kita, dan kemudian kita tetap berbuah, kita tetap berusaha, kita tetap memberikan yang terbaik, tetap berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan yang terakhir kita tetap hidup di dalam penyembahan, maka kita akan melihat karya Tuhan. Kita akan melihat bahwa masa transisi ini tidak akan sia-sia, dan sekeluar dari masa transisi ini kita masuk ke dalam dimensi yang lebih besar, masuk di dalam tujuan ilahi yang Tuhan sudah sediakan. Kita menjadi berkat lebih luas lagi, nama Tuhan lebih lagi dipermuliakan lewat apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan. Dan semua orang di sekitar kehidupan kita pun merasakan ada perbedaan dari kehidupan kita ketika kita terus melekat dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.